Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan juga video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat. Untuk lebih akrab dengan saya, boleh sahabat follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya, seperti kisah yang akan saya bawakan di video kali ini. Ini merupakan kisah kiriman dari sahabat kita yang berdomisili di Jawa Barat. Lukman ingin membagikan satu pengalaman misteri yang beliau alami di sekitaran tahun 1999 yang lalu, yang mana Lukman di tahun itu berpacaran dengan seorang perempuan yang ternyata bapak dari perempuan itu adalah seorang pelaku pesugihan. Bapak dari perempuan itu adalah seorang yang memelihara tuyul. Lukman di sini hampir menjadi kambing hitam dari ritual pesugihan tuyul yang dilakukan oleh bapak kekasihnya. Penasaran dengan kisah yang akan saya ceritakan tentang pengalaman misteri sahabat kita Lukman yang ada di Jawa Barat? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini bermula pada suatu malam di tahun 1999 yang lalu, yang mana pada saat itu, di tahun itu, Lukman, narasumber yang membagikan kisah kepada saya, ini dia masih sekolah, tepatnya duduk di bangku kelas 3 SMA. Di masa itu, di bulan-bulan itu, kerjaan Lukman ini banyak sekali, PR-PR yang harus disiapkan, karena beberapa minggu lagi Lukman akan masuk ke tahap ujian akhir sekolah, yang mana penentuan Lukman di masa SMA-nya apakah bisa lulus atau enggak, ya ini tinggal hitungan minggu lagi. Jadi segala sesuatu kekurangan materi pelajaran ini dikejar sama Lukman, termasuk tugas-tugas yang telat diberikan atau tugas-tugas yang telat diserahkan kepada guru ini diselesaikan semua sama Lukman, sampai di mana di malam tersebut di sekitaran jam 11 malam Lukman tengah mempersiapkan satu tugas yang akan diserahkan keesokan harinya. Tapi di jam 11 malam itu tugas yang dikerjakan Lukman masih banyak, belum selesai. Sedangkan Lukman sudah merasa agak sedikit ngantuk. Ditambah lagi, dari sekitaran jam 9 malam, wilayah tempat Lukman tinggal ini diguyur hujan. Walaupun hujan itu tidak terlalu lebat, boleh dikatakan gerimis lah, gerimis di malam hari, suasana dingin. Cuaca dingin ini membuat Lukman merasa ngantuk, tapi dia masih tetap bertahan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di jam 11 malam itu, di tengah suara gemericik air yang turun dari langit, Lukman di sini mendengar ada suara yang agak sedikit berbeda dari suara gemericik air tersebut. Suara tersebut terdengar sedikit samar, tapi bisa dipastikan suara itu nyata. Lukman mencoba untuk mendengar dengan seksama dari mana suara yang asing yang terdengar oleh Lukman ini berasal. Ternyata setelah Lukman mendengar dengan seksama, suara tersebut berasal dari ruang tengah rumahnya Lukman. Suara langkah kaki kecil yang warawiri bolak-balik, seakan-akan ada anak kecil yang tengah berlari di tengah rumah tersebut di jam 11 malam. Anak kecil siapa?
yang main di tengah rumahku. Sedangkan Luqman tinggal di rumah tersebut bersama ibu bapaknya, bersama adiknya dan nenek dari Luqman. Mereka tinggal berlima di rumah tersebut, tidak ada anggota keluarga lain. Adiknya Luqman yang perempuan, ini usianya sudah 12 tahun. Tidak mungkin lah adikku jam 11 malam ini masih bangun. Jam 9 malam aja udah tepar dia, udah tidur. Lantas siapa? Suara langkah kaki siapa yang warawiri di tengah rumah tersebut? Rasa penasaran di sini mulai memuncak. Luqman mencoba untuk melihat agar dapat memastikan benar enggak yang ku dengar kalau itu adalah suara langkah kaki. Luqman mencoba mendekati pintu kamarnya dan pintu kamar Luqman pun dibuka perlahan. Setelah pintu kamar itu dibuka perlahan, Luqman mencoba untuk mengintip, untuk melihat ke bagian ruang tengah rumah. Yang mana ruang tengah rumah di jam 11 malam pada saat itu, ini keadaannya agak sedikit remang-remang lah, karena lampu ruang tengah dimatikan, lampu ruang depan dimatikan, sumber cahaya, bias cahaya remang yang terlihat di bagian ruang tengah ini berasal dari lampu pijar yang ada di bagian dapur. Luqman tidak dapat melihat dengan jelas ke bagian ruang tengah rumah, ke bagian ruang depan rumah, kalau cuma sekedar mengintip saja. Luqman memutuskan untuk keluar agar dapat melihat dengan jelas suara langkah kaki siapa yang ku dengar ini. Pintu kamar dibuka lebar. Baru selangkah Luqman keluar dari kamarnya, langkah Luqman di sini tiba-tiba terhenti. Apa yang dilihat Luqman? Ini awalnya Luqman tidak percaya kalau itu benar-benar nyata, ini benar terjadi di kehidupan nyata. Suara langkah kaki yang sedari tadi membuat Luqman penasaran sampai dia ngecek keluar, ini berasal dari dua makhluk kerdil, makhluk kecil yang warawiri berlari dari depan ke ruang tengah, muterin ruang tengah ke dapur dan menghilang. Tiba-tiba muncul lagi dari depan, tiba-tiba muncul lagi dari ruang tengah. Dua makhluk tersebut ukuran tubuhnya ini kecil sekali, tapi perwujudannya seperti manusia, seperti anak-anak lah. Tapi ukuran tubuhnya itu tidak masuk akal. Kalau digambarkan sama Luqman, tingginya itu seperti aqua yang ukuran sedang. Nah, kurang lebih setinggi itulah, tidak sampai 30 cm. Tinggi makhluk yang dilihat Luqman berlarian di ruang tengah rumahnya. Makhluk itu kepalanya pelontos, kupingnya tinggi naik ke atas lancip. Makhluk tersebut tidak mengenakan pakaian, telanjang. Tapi Luqman belum dapat melihat bagian wajah dari makhluk tersebut. Karena makhluk ini masih sibuk, lari, muter-muterin ruang tengah, lari ke depan, lari ke belakang. Makhluk itu belum terlihat bagian wajahnya dan sepertinya makhluk itu belum sadar kalau Luqman memperhatikan mereka yang sedang bermain pada malam itu. Luqman yang sudah mulai cemas, debar jantungnya berdetak kencang, dia takut, tapi penasaran sekali. Bentuk wajah makhluk itu seperti apa? Aku ingin melihat wajah dari makhluk kerdil itu. Dan seketika dua sosok mengerikan itu sadar kalau Luqman tengah memperhatikan mereka. Mereka berhenti bermain, mereka membalikan badannya ke arah Luqman, dan di situ Luqman baru dapat melihat wajah dari makhluk tersebut. Ini lebih menyeramkan dari apa yang dibayangkan Luqman. Bagian wajahnya itu berkerut layaknya seperti orang yang usianya itu udah ratusan tahun. Udah tua sekali. Matanya ini nggak ada kelopak. Bola matanya itu kecil dengan sorot merah tajam. Bibirnya ini seperti tidak ada bibir, cuman ada lubang kecil aja, kayak gores kecil, dan itu terus kayak orang ngemutin empeng, terus berdecap. Bagian dagunya ini panjang, hampir menyentuh bagian dada dari makhluk kerdil tersebut, dan makhluk itu juga memiliki tangan layaknya manusia. Namun Luqman tidak dapat melihat dengan jelas ya, karena bias cahaya di ruang tengah itu kan remang-remang, tidak terlalu terang. Jadi dia tidak dapat melihat apakah jarinya itu seperti jari manusia 5, tapi yang jelas makhluk itu memiliki jari. Karena setelah makhluk itu sadar Luqman tengah memperhatikan mereka, makhluk itu menunjuk ke arah Luqman dan seketika menghilang di hadapan Luqman. Itu membuat Luqman semakin ketakutan. Tubuhnya di sini gemetar. Dia merasakan hawa dingin yang sangat teramat dingin. Debar jantungnya semakin cepat. Luqman lemas sekali. Dengkulnya itu gemetar. Dia tidak kuat berdiri. Luqman berpegangan dengan pintu kamarnya. Luqman masuk perlahan. Pintu kamar ditutup. Karena dengkulnya ini lemas. Debar jantungnya berdetak sangat kencang sekali. Rasa takut ini sudah sangat besar sekali.
dirasakan oleh Luqman dari pintu kamar untuk menuju ke tempat tidur. Ini kakinya sudah tidak kuat lagi untuk melangkah. Luqman lebih memilih duduk bersandar di balik pintu. Dari jam 11 malam sampai pagi, Luqman tidak dapat memejamkan mata. Rasa ketakutan, bayang-bayang dua sosok makhluk yang menakutkan ini, itu masih terus terbayang. Apalagi ketika Luqman mencoba untuk memejamkan matanya. Seakan-akan makhluk itu muncul di depan hadapan Luqman. Jadi dia tidak berani untuk mejam. Walaupun Luqman merasa sangat ngantuk sekali, tapi matanya tidak mampu dipejamkan oleh Luqman karena ketakutan. Sampai pagi tiba. Barulah Luqman di sini bisa bergerak dari tempat duduk dia awal tadi di balik pintu kamarnya. Luqman berdiri, Luqman pun siap-siap dia mandi karena kan mau pergi ke sekolah nih. Luqman mandi, setelah mandi seperti biasa Luqman keluar dari kamar menuju meja makan. Di meja makan di sini sudah ada bapak, ibu, nenek sama adiknya Luqman. Melihat kalau si Luqman ini wajahnya ngantuk, mata merah, wajahnya kusut. Ibu Luqman di sini langsung ngomel. "Kamu begadang, Bang? Sampai matamu merah kayak gitu. Jam berapa kamu tidur?" tanya ibunya Luqman. Belum sempat Luqman menjawab, ibunya kembali nyerocos dengan mengatakan, "Sudah ibu bilang kan, kamu itu sudah di akhir semester kelas 3. Belajarlah, nak, jangan lagi keluyuran malam-malam. Kelayapan kayak kalong, kami semua tidur, kamu diam-diam keluar. Dari mana kamu semalaman ini? Pasti kamu begadang kan? Begadang di mana kamu? Sama siapa?" tanya ibunya Luqman. Luqman di sini ingin menjawab dengan jujur ya, kalau dia tidak kemana-mana, kalau Luqman ini tidak bisa tidur karena melihat sosok yang menakutkan. Tapi Luqman tidak mau mengatakan kalau dia tidak tidur, dia nggak bisa tidur setelah melihat sosok di jam 11 malam, sosok dua makhluk kerdil dengan wajah yang menakutkan. Tidak disebut sama Luqman pada pagi itu. Takutnya ibu Luqman ketakutan, adik perempuan Luqman ketakutan, nanti jadi berabe. Sedangkan Luqman kan belum dapat memastikan itu benar ndak, sosok itu nyata ndak dilihat sama Luqman. Jadi Luqman cuma menjawab, "Enggak, Bu." Luqman tidak kemana-mana. Luqman semalaman ngerjain tugas. Tugas Luqman banyak, belum selesai. Makanya subuh aku baru bisa tidur. Tidak percaya, nak, ibu, nak. Kalau kamu itu bikin PR ngerjain tugas sampai subuh, pasti kamu tadi malam kelayapan. Kamu kan yang ngambil uang ibu di dalam lemari. Pasti duit itu kamu gunakan untuk begadang. Untuk modal begadang. Ya kan? Tuduhan itu langsung saja dilontarkan oleh ibunya Luqman, membuat Luqman kaget di sini. "Bu, ibu ngomong apa? Aku jujur loh, aku berani sumpah, aku nggak kemana-mana tadi malam. Apalagi aku ngambil duit ibu. Nggak pernah-pernahnya, Bu, aku ngambil duit ibu tanpa sepengetahuan ibu. Apalagi langsung masuk kamar ngambil dalam lemari. Nggak pernah-pernahnya. Ibu jangan asal tuduh. Ibu nggak nuduh. Ini kan sesuai dengan kenyataannya. Duit ibu hilang, kamu pulang begadang. Pasti kamu yang ngambil duit ibu." Terus ibunya Luqman di sini menuduh. Luqman yang tidak enak hati pagi itu, badan udah lelah, ngantuk. Tiba-tiba dituduh seperti itu, takutnya emosi Luqman tidak bisa kontrol. Luqman pun lebih memilih untuk diam dan segera pergi meninggalkan rumah untuk berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Luqman terus berpikir dengan apa yang dituduhkan oleh ibunya. Ibu ini mungkin salah selip kali duitnya. Kok masa ya tega ya nuduh aku kayak gitu. Dan sepintas Luqman kebayang lagi dengan sosok yang mengerikan itu. Seharian Luqman ini tidak fokus, tidak konsen belajar, sampai di mana jam pelajaran selesai. Luqman kembali ke rumah. Setibanya di rumah, emosi kemarahan dari ibunya Luqman di sini terus makin memuncak malah, karena Luqman semakin dituduh sama ibunya. Disuruh ngaku aja lah, Bang. Kalau memang kamu yang ambil, sebut kamu yang ambil. Untuk apa? Ibu cuma pengen tahu duitnya itu untuk apa. Ya, Luqman merasa kalau dia tidak ngambil, dia berani bersumpah di hadapan ibunya dan masih mengatakan tidak. Karena memang tidak sama sekali Luqman yang melakukan. Hari itu udah bad mood sekali Luqman. Masuklah waktu malam hari. Malam itu suasana masih seperti malam kemarin. Luqman ingat dengan suasana malam kemarin sama seperti ini. Hujan gerimis, tidak berhenti-berhenti, dan Luqman kembali ingat
dengan kejadian di jam 11 malam kemarin. Luqman mendengar suara langkah kaki, Luqman melihat sosok menakutkan, dan Luqman tidak mau kejadian itu kembali terulang. Luqman lebih memilih untuk tidur duluan. Tapi sebesar apapun upaya Luqman untuk memejamkan mata, untuk tidur, tapi tetap mata Luqman tak dapat terpejam walau sedetik pun. Jantungnya berdebar semakin kencang, semakin mendekati jam 11 malam. Rasa ketakutan Luqman semakin besar. Dan apa yang ditakutkan Luqman ini kembali terjadi. Lewat dari jam 11 malam, di tengah hujan gerimis, di malam itu kembali terdengar suara langkah kaki yang berlari-lari kecil di ruang tengah rumah Luqman. Tapi kali ini Luqman tidak memiliki keberanian seperti malam kemarin. Luqman lebih memilih untuk menutup telinganya, mencoba untuk mengalihkan pikiran, bayangan-bayangan dari sosok makhluk yang menakutkan itu. Tapi tetap aja, walaupun Luqman mencoba untuk melupakan bayangan yang menakutkan itu dengan memikirkan yang lain, tetap aja Luqman merasa kalau sosok itu makin mendekat, seakan-akan masuk ada di dalam kamar Luqman, berlari-lari kecil di sekitaran tempat tidur Luqman. Ini membuat Luqman semakin ketakutan, ditambah lagi aroma kemenyan di sini tiba-tiba tercium. Nggak pernah-pernahnya loh. Ya, Luqman seumur umur tidur di kamar itu dari kecil ya. Luqman tinggal di rumah itu seumur umur, baru di malam itu di tahun 1999 Luqman mencium ada bau kemenyan. Bau kemenyan tersebut ini berasal tercium kayak dari sebelah, dari rumah sebelah. Tapi itu cuman dugaan Luqman saja. Nah, dengan apa yang terjadi di malam kedua, Luqman semakin ketakutan, dia tidak bisa tidur sampai subuh. Setelah azan subuh berkumandang, barulah Luqman di sini dapat tertidur. Saking kan lelapnya, Luqman tidur. Ketika dibangunin ibunya, Luqman udah kesiangan mau sekolah, Luqman tidak sadar, Luqman kebablasan tidur sampai sore. Ketika Luqman sadar, ini udah sore, berarti aku tidak masuk sekolah dong tadi. Wah, pasti ibu bapak marah nih. Luqman takut untuk keluar kamar, tapi kalau tidak keluar kamar, Luqman tidak mandi, tidak bisa ke toilet. Jadi mau tidak mau lah. Luqman keluar dari kamar, begitu keluar dari kamar, ibu bapaknya ada di ruang tengah. Dengan memasang wajah marah, Luqman dipanggil. Lagi-lagi Luqman ditanya, dari mana kamu tadi malam? Pasti kamu keluar lagi. Begadang di mana kamu? Kamu apain lagi, nak? Duit ibu itu, nak. Kalau kamu minta duit, bilang sama ibu. Jangan mencuri seperti itu. Bapaknya Luqman pun di sini marah. Apa kurang duit jajan yang bapak kasih? Duit ibumu itu, kamu tahu kan, itu bukan duit pribadi ibumu, itu duit kas, duit orang. Kalau kamu ambil tiap malam 100, sama saja. Kamu menyuruh bapak untuk menggantinya. Untuk apa kamu uang 100 setiap malam? Tanya bapak Luqman. Nah, Luqman yang baru bangun ini makin bingung ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Luqman bertanya sama ibunya. Ibu taruh duit di mana? Pernah nggak Luqman tahu tempat penyimpanan duit ibu di mana? Pernah nggak selama ini ibu kehilangan duit? Nggak pernah kan? Kok malah dari kemarin Luqman yang dituduh duit hilang, Luqman yang disalahin? Luqman nggak kemana-mana Pak. Luqman nggak begadang, Luqman nggak ngapa-ngapain. Luqman di kamar. Kalau nggak percaya, malam besok kunci aja kamar Luqman dari luar. Biar kalian puas, biar kalian tidak nuduh Luqman lagi. Sedikit emosi Luqman pada saat itu. Tapi tuduhan-tuduhan dari ibu bapaknya terus di sini. Tidak percaya dia dengan apa yang diucapkan oleh Luqman. Sampai terdengar satu kalimat yang membuat Luqman sakit. Hati Luqman disakit. Ketika Luqman beranjak dari ruang tengah mau ke kamar mandi, ibunya Luqman mengatakan seperti ini. Ya wajar lah kamu butuh duit tiap hari. Jajanmu kan sekarang besar. Kamu kan jajanin anak tetangga itu. Kamu kan macarin orang susah. Langkah Luqman terhenti ketika mendengar kalimat tersebut. Tapi Luqman sadar, kalau diladenin, ini pasti perang, pasti ribut. Luqman lebih memilih untuk mengabaikan apa yang barusan diucapkan oleh sang ibu. Ke kamar mandi lah Luqman. Mandi, setelah mandi, tidak makan lagi, Luqman langsung keluar. Sekalian aja lah,
Daripada aku dituduh terus tiap malam keluar, ya mending malam ini aku nggak usah pulang. Toh juga aku nggak berani tidur sendirian, aku takut. Nah, di malam ketiga jatuhnya, Lukman di sini nggak pulang ke rumah. Dia sore keluar dari rumah. Sore itu keluar dari rumah, Lukman langsung pergi ngapel ke rumah pacarnya. Yang mana rumah pacar Lukman ini bersebelahan, tetanggaku, idolaku, tetangganya Lukman ya itulah pacarnya. Jaraknya itu cuman terpisah ada sedikit kebun lah ya, kebun pisang dengan kebun ubi, itulah cuman pembatas rumah Lukman dengan rumah pacarnya. Apa yang diucapkan ibunya Lukman? Ya, itu memang menggambarkan situasi kekasih dari Lukman. Kekasih dari Lukman atau pacar dari Lukman, kita sebut saja di sini dengan nama Rani. Ini memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapaknya ini cuma buruh tani. Itu pun tani nanam pisang, nanam ubi. Ya, adalah hewan ternak yang dipelihara bapaknya itu cuma ayam kampung. Sedangkan ibunya ini sering bantu tetangga-tetangga kalau ada yang mau nyuci, dicuciin. Kalau ada yang hajatan, bantu beres-beres, ayo. Yang penting ada upah untuk membiayai ketiga orang anaknya sekolah. Sedangkan si Rani, pacarnya si Lukman, ini adalah anak pertama dari keluarga tersebut. Mereka ini, keluarganya si Rani ini, bukan asli orang kampung situ. Mereka ini pendatang. Baru sekitar 3 tahun lah, Rani dan keluarganya pindah menempati rumah papan yang ada di sebelah rumahnya Lukman. Rumah papan yang sangat sederhana sekali. Dan rumah papan, kebun yang ada di sekitaran rumah papan tersebut, ini bukan hak milik kepunyaan bapak atau ibunya si Rani. Bukan kepunyaan keluarganya Rani. Melainkan mereka pindah ke sana karena permintaan si yang punya tanah. Bapaknya Rani kenal dengan yang punya tanah, seorang dokter yang berasal dari Surabaya. Di Jawa Barat, kampung tempat Lukman tinggal, si Pak Dokter yang berasal dari Surabaya ini memang memiliki beberapa aset. Nah, salah satunya itulah sepetak tanah yang dijadikan kebun yang ditempati oleh keluarganya si Rani. Ketika Rani dan keluarganya pindah ke Jawa Barat, ke kampung tempat tinggalnya si Lukman, itu si Lukman masih di kelas 3 SMP. Rani dan Lukman ini sebaya. Bahkan di kelas 3 SMP, Rani dan Lukman ini sempat sekelas. Rani ini pindah ke SMP tersebut. Lukman ini tidak tahu kalau Rani ini itu tetangga yang baru pindah. Karena di rumah, Rani jarang sekali keluar. Lukman pun tidak bertanya sama si Rani. Taunya Rani ini anak pindahan, tidak tahu tinggal di mana. Nah, awal Lukman melihat Rani sewaktu SMP, ini sama sekali tidak tertarik. Setelah lulus SMP, Lukman masuk ke salah satu SMA yang ada di Jawa Barat. Rani pun begitu juga. Dan mereka masuk di SMA yang sama. Di kelas 1 mereka tidak sekelas. Jadi mereka tidak terlalu banyak ketemu ya, tidak terlalu banyak berinteraksi. Di kelas 2 SMA barulah di sini mereka satu kelas. Dan di kelas 2 SMA, Lukman ini pangling, mengingat kembali pertemuan di masa SMP, si Rani yang masih kucel dibandingkan dengan Rani yang sekarang duduk di kelas 2 SMA sekelas dengan Lukman. Lukman di sini langsung jatuh hati melihat pesona kecantikan alami dari si Rani. Rani orangnya ramah. Di sini akrab lah dengan Lukman. Ketika di SMA, Lukman ini sudah tahu kalau Rani ini adalah tetangga sebelah rumahnya. Singkat cerita mereka berpacaran lah. Ya, karena rumah mereka bersebelahan, jadi kalau ngapel Lukman ini tidak jauh. Nah, Rani ini orangnya ramah, anaknya baik. Begitu juga ibunya si Rani. Sama karakternya dengan si Rani, ramah sekali. Mereka yang berasal dari Surabaya, mereka yang masih medok menggunakan bahasa Jawa ketika pindah ke lingkungan Jawa Barat, yang notabene bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di kampung tempat Lukman tinggal, ini masih menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Nah, jadi perbedaan kultur ya, perbedaan bahasa ini tidak membuat Rani dan ibunya minder untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tapi bapaknya si Rani ini orangnya pendiam sekali, orangnya dingin sekali, dan orangnya misterius sekali. Masa-masa Lukman pacaran dengan Rani, ini hampir tiap hari lah Lukman ngapel ke rumahnya si Rani. Semasa itu Lukman jarang sekali mendengar bapaknya si Rani ini ngomong. Bapaknya si Rani ini ngobrol sama Lukman ini tidak pernah. Kalau ditegur, cuman manggut, terus pergi.
Jadi seakan-akan kayak apa ya, bapaknya si Rani ini kayak dibilang sombong, tapi ya nggak sombong juga. Mungkin sedikit minder dengan bahasa yang digunakannya sehari-hari. Jadi bahasa untuk berkomunikasi itulah yang membuat bapaknya si Rani ini jarang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Terlihat bapaknya Rani tertutup dan misterius. Adik-adiknya Rani ini ramah-ramah, baik-baik juga. Jadi setiap Lukman ngapel, kepingin lah Lukman ini deketin diri sama bapaknya Rani, tapi sulit sekali, susah. Nah, rumah yang ditempati si Rani ini rumah papan, rumah yang sederhana lah, rumah semi permanen. Di rumah itu cuma ada 2 kamar. Di bagian depan bersebelahan dengan ruang tamu yang cuma bersekat dengan papan, itu adalah kamar. Dan di bagian belakang itu terdapat 1 kamar. Lukman ini mengetahui sekali isi di dalam rumah keluarganya Rani. Rani pun tidak sungkan-sungkan ya, tidak malu-malu menceritakan kalau ya kehidupan kami ya seperti ini. Banyak hal yang tidak diketahui oleh warga sekitar, ini diketahui Lukman karena Lukman ini hampir setiap hari tadi ngapelin si Rani. Termasuk apa yang dilakukan oleh bapaknya Rani secara diam-diam. Ada yang disembunyikan oleh si Pak tua itu. Awal pindah ke kampungnya Lukman, kehidupan mereka susah sekali. Mereka mengaku kalau mereka ini ditumpangin tinggal. Per bulan mereka dapat ransum, dapat duit untuk beli beras, untuk biaya anak sekolah, asalkan mereka menjaga tanah kepunyaan dari si Pak dokter ini. Tanah itu bebas mau diapain. Mau bercocok tanam, mau ditanamin apa, tanamlah. Tapi tanaman yang lembut seperti pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanamlah. Kalau mau berternak, bikinlah kandang. Hasilnya jual lah untuk kalian. Nah, jadi kehidupan awal keluarganya Rani ini susah sekali. Mulai dari nanam ubi, mulai dari nanam pisang, mulai dari bikin kandang ayam yang ya seadanya lah. Sampai di mana kehidupan keluarganya Rani ini seketika berubah drastis. Ketika Rani ini duduk di bangku SMA kelas 3. Yang tadinya hewan ternak yang dimiliki oleh bapaknya si Rani ini cuman ayam kampung biasa. Ayam kampung itu telurnya diambil sama ibunya Rani, ini dijual. Kehidupan mereka susah sekali. Tapi tidak tahu ya, awalnya Lukman ini, keluarganya si Rani ini dapat modal dari mana, dapat suntikan dana dari mana, tiba-tiba aja. Kandang ayam yang reot, ya, yang isinya ayam kampung ada beberapa lah, cuman itu tiba-tiba dibongkar sama bapaknya Rani, tiba-tiba mobil truk ini masuk bawa material. Ternyata bapaknya Rani membuat kandang kambing. Di bagian belakang rumah papan tersebut ini dibikin kandang kambing yang ukuran kandang kambing itu lebih besar dari rumah yang ditempati Rani dan keluarganya. Itu pakai seng yang bagus, papan kayu-kayu yang dipilih untuk bikin kandang kambing, ini terlihat kualitas terbaik. Ketika bapaknya Rani beserta beberapa tukang yang mengerjakan kandang kambing itu tengah membuat kandang kambing, warga di sini ramailah datang ke sana untuk melihat pembuatan kandang kambing sekaligus ingin cari tahu itu kandang kambing punya siapa, apa punya bapaknya Rani atau punya yang si pemilik tanah. Awalnya bapaknya si Rani mengatakan, ya, ibunya juga menjelaskan kepada warga, ya kalau itu kiriman duit dari kampung. Jadi ada yang mau investasi lahan sebesar ini, lebih baik dikasih kambing, makanya dimodalin lah untuk bikin kandang kambing. Nah, kandang kambing yang besar sudah jadi. Ketika jadi, ini mengejutkan warga. Kandang kambing itu lebih besar dari rumah yang kalian tempati. Itulah ucapan warga ketika melihat kandang kambing yang mewah yang besar itu. Setelah jadi, isi dari kandang kambing itu lebih membuat warga tercengang. Isinya bukan 10-20 ekor kambing, melainkan hampir 50 ekor kambing sekali datang, sekali diisi oleh bapaknya si Rani. Ini malah tambah membuat warga sekitar kebingungan. Wih, kok tiba-tiba bapak ini jadi orang kaya? Apakah betul ini cuma titipan, modal orang? Sebagian percaya dan sebagian lagi mencoba untuk mencari tahu. Nah, jadi dari situlah mulai kehidupan keluarganya Rani ini berubah. Dan di situ juga lah, di saat-saat itu juga lah,
Lukman ini merasa ada keanehan yang dirasakan oleh Lukman, ada keanehan yang sering terjadi di rumahnya Lukman. Dan beberapa rumah tetangga yang dekat dari tempat tinggal Rani. Kelima rumah ini kerap kali mengalami kehilangan uang secara misterius. Dan kelima rumah yang sering kehilangan uang secara misterius ini, mereka masing-masing di setiap rumah ini memiliki seorang anak yang sebaya, yang seumuran dengan si Lukman. Dan mereka pun sepemainan. Dari kecil mereka main bareng berlima ini. Sampai dewasa, sampai SMA pun mereka masih nongkrong bareng, masih main bareng. Satu geng lah kita katakan. Nah, jadi ketika ibu-ibu ini ngumpul ya di warung sambil belanja, sambil ngerumpi, salah satu ibu-ibu yang ada di sana, yang rumahnya ini bersebelahan dengan rumah Lukman, mengatakan seperti ini. Pusing aku sekarang di rumah. Duit belanja udah disimpan, udah dilainin. Tiap malam ada aja yang hilang. Kalau nggak 50.000, 100.000. Tadi malam 100.000 hilang. Malam kemarin 100.000 juga hilang. Padahal malam kemarin dengan malam tadi itu tempatnya beda loh. Aku simpan, aku selipin jauh, beda, nggak di tempat yang sama. Tapi masih aja bisa hilang. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Aku sih curiga kalau anakku yang ngambil duit itu. Nah, mendengar keluhan dari satu ibu-ibu ini, ibunya Lukman pun mengatakan hal serupa. Ya sama, Bu. Aku di rumah juga kehilangan duit terus. Ibu enak duit belanja, jatuhnya masih enak lah. Kalau aku, ibu kan tahu. Uang yang kupegang, uang yang kusimpan, itu uang kas, uang orang. Kalau hilang, ya mau nggak mau aku yang ganti. Ini udah sering sekali hilang. Dan aku curiga juga sama kayak kamu. Lukman yang ngambil duit itu. Tapi Lukman nggak pernah mengaku. Berani sumpah-sumpah lagi dia. Kalau bukan dia yang ngambil. Nah, jadi ibunya Lukman mengatakan hal seperti itu. Yang satunya ngomong kayak gitu juga. Yang satu ngomong kayak gitu juga. Dan mereka di sini akhirnya menyimpulkan sesuatu yang menjadi fitnah lah jatuhnya. Menuduh anak mereka sendiri. Mereka sepakat mengatakan seperti ini, atau jangan-jangan tanpa sepengetahuan kita, anak kita yang sudah beranjak bujang sekarang, ini salah pergaulan kali ya. Mereka keluar main, itu bukan main di tempat biasa, atau mereka ini perlu duit untuk membeli sesuatu yang harganya mahal, yang mereka butuhkan setiap hari, atau jangan-jangan mereka main judi. Jadi pikiran dari ibu-ibu ini sudah aneh. Karena kehilangan duit, ya ini semuanya nuduh anak-anak mereka yang sebaya. Dan anak-anak mereka yang sebaya ini, Lukman dan teman-temannya, ya mereka nongkrong bareng, main bareng. Dan sepakatlah mereka di satu hari kumpul di rumah ibunya si Lukman. 5 ibu-ibu ini sudah kumpul, anaknya dipanggil masing-masing. Dan di situ Lukman dan kawan-kawan disidang. Ditanya satu-satu, kalian ini sekongkol ya, ngambilin duit emak kalian untuk pergi kemana? Beli apa? Untuk apa? Jangan sampai ya kami mendengar kalau kalian main judi, apalagi sampai beli narkoba. Aku polisikan kalian, kata ibunya Lukman. Nah, mereka ketakutan di sini, diancam seperti itu. Mereka bersumpah, nggak ada Bu ngambil duit ibu. Mak, aku nggak, Mak. Bukan aku yang ngambil duit Mak. Mak salah tuduh. Kok malah kami semua dituduh sama, gitu. Ibu-ibu ini ada yang percaya, ada yang enggak, dan mereka memperingati jangan sampai ada duit yang hilang lagi. Kalau ada yang hilang lagi, pasti kalian yang mencuri. Nah, bubarlah mereka berlima ini. Setelah bubar, satu persatu mereka ini ditanya sama Lukman. Lu ngambil duit mak lu ya? Enggak, sumpah. Enggak, Man. Enggak pernah aku ngambil duit makku, Man. Ya sama, aku juga. Nah, jadi dari mereka berlima ini, mereka enggak pernah ngambil duit emaknya. Jadi siapa? Siapa yang mengambil duit emak-emak mereka? Inilah yang menjadi pertanyaan dan Lukman. Di antara mereka berlima yang dituduh mencuri, cuman Lukman yang melihat sosok perwujudan yang menakutkan itu, sosok kerdil yang wajahnya mengerikan. Awalnya Lukman di sini mau bilang kepada kawan-kawannya itu kalau Lukman curiga dengan tuyul, sosok tuyul yang mencuri duit emak kita yang jadi kambing hitamnya. Itu yang ingin diberitahu Lukman kepada teman-temannya, tapi Lukman berpikir 2 kali di sini. Takutnya teman-temanku tidak percaya, ya udahlah, biarin aja lah, cukup aku yang tahu sebelum aku dapat memastikan kebenaran apakah itu betul sosok tuyul.
Nah, jadi mulai Luqman di sini mencari kebenaran ya. Bener nggak sih sosok tuyul itu ada? Luqman bertanya kepada neneknya, Nenek pernah lihat tuyul nggak? Kamu nanya apa? Kata neneknya Luqman. Jadi Luqman dan neneknya ini akrab. Setiap Luqman diomelin, dituduh mencuri uang, neneknya lah yang belain. Jadi neneknya bertanya sama Luqman, kok kamu nanya tuyul? Kamu udah pernah ngeliat tuyul? Nggak sih, aku penasaran aja. Bener nggak sih Nek, tuyul itu ada? Ya, nenek nggak tahu ya, karena nenek belum pernah melihat. Tapi kalau ada ceritanya, pastilah ada sosoknya. Tapi jujur, nenek seumur-umur ini sama sekali belum pernah melihat gimana bentuk perwujudan yang disebut orang tuyul. Oh, jadi nenek tidak pernah lihat ya? Iya. Nah, lantas Luqman pun semakin penasaran dengan kebenaran perwujudan sosok tuyul. Lantas Luqman mencoba mencari tahu, bertanya sana sini, bertanya sana sini. Banyak informasi yang sudah dikumpulin sama Luqman. Memang dari informasi cerita orang yang ditanya sama Luqman ini merujuk ke satu perwujudan, ialah perwujudan yang dilihat oleh Luqman. Di sini hatinya berkata, berarti memang benar. Sosok yang kulihat itu tuyul. Yang mencuri duit ibu-ibu itu adalah tuyul. Tapi tuyul siapa? Siapa yang punya tuyul di kampung ini? Mulai Luqman mencari tahu. Nah, ini Luqman mencari tahu kebenaran yang sebenarnya didapat Luqman tanpa sengaja ya. Kebenaran yang istilahnya ya ada di sekitaran Luqman ketika Luqman berada di satu tempat tapi tidak disadari saja oleh Luqman. Ketika Luqman main ke rumah pacarnya si Rani. Bapaknya si Rani ini kan jutek, ya, nggak pernah mau diajak ngomong. Ini sebelum si Rani ini bapaknya punya kambing banyak, masih susah lah jatuhnya. Jadi masuklah Luqman ini ngapel ke rumahnya si Rani, duduklah di ruang tamu. Luqman memperhatikan rumah papan tersebut. Ketika Luqman duduk bersender ya di pembatas kamar yang ada di dekat ruang tamu, Luqman mencium kayak di dalam kamar ini baunya wangi semerbak. Bau bunga, bau kemenyan, bau dupa. Ini tercium sangat pekat sekali. Jelas itu dari dalam. Luqman bertanya sama Rani, ini kamar siapa? Kok wangi sekali? Luqman bilang. Wanginya itu bikin merinding loh. Rani di sini diem dia. Sama sekali tidak menjawab. Luqman kembali bertanya, kok malah diem? Kamu nyium enggak bau wangi dari dalam ruangan ini? Ndak, kata Rani. Aku ndak nyium. Bohong kamu. Ini jelas sekali tercium. Emang ini kamar siapa? Itu gudang, Rani bilang. Ndak ada yang nempatin kamar itu. Masa iya? Jadi kalian tidur rame-rame di situ? Tanya Luqman. Iya, kami rame-rame di situ. Ya mendingan kamu yang nempatin kamar ini. Bapak ndak boleh. Kamar ini ndak boleh dimasukin siapa-siapa. Kamar ini dikunci terus sama bapak. Cuman itu yang dijawab oleh Rani. Awalnya jawaban Rani ini tidak terlalu dipikirin sama si Luqman. Tapi setelah Luqman mengetahui arah kehilangan uang ini ada kaitannya dengan tuyul, ditambah lagi di jam 11 malam, di malam-malam Luqman diganggu oleh sosok tuyul tersebut. Luqman mencium aroma wewangian berasal dari rumahnya si Rani. Karena kamar yang ditempati Luqman ini dekat sekali dengan bagian ruang tamu atau bagian depan rumah yang ditempati Rani. Kecurigaan Luqman semakin dekat. Ditambah lagi dengan perubahan dari perekonomian keluarganya si Rani. Kehidupannya di sini semakin hari semakin meningkat. Yang tadi cuma punya kambing, puluhan kambing, sekarang sudah punya motor. Rani ini kan 3 bersaudara. 2 orang saudara laki-laki Rani, ini usianya dekat dengan si Rani. Ya, jadi beda setahun setengah adik-adiknya si Rani ini. Nah, ini sudah dibelikan sepeda motor oleh bapaknya. Di tahun itu, sepeda motor yang dibelikan bukan sepeda motor yang murah, melainkan sepeda motor yang hits lah untuk anak muda di zaman itu. Terkejut, seluruh warga di sini tercengang melihat adik-adiknya si Rani udah bawa motor, udah naik motor satu-satu. Pertanyaan timbullah dari warga, dari mana Pak tua itu dapat duit banyak kayak gini? Sedangkan warga mulai resah, mulai gelisah dengan misteri kehilangan uang yang tidak banyak, tapi setiap malam 150 setiap malamnya. Apalagi ketika hujan gerimis turun di malam hari.
itu bisa dipastikan satu kampung itu duitnya pasti ada yang hilang. Nah, kecurigaan warga di sini ya mulai mendekat atau nyerempet-nyerempet lah ke keluarganya Rani, sampai di mana Pak RT ditugaskan oleh warga yang curiga, ya, cobalah Pak RT selidikin dulu si Pak Tua itu apa sih sumber kekayaannya, dapat duit dari mana, kok bisa berubah secara drastis kayak ini kehidupannya. Nggak mungkin yang punya tanah beliin motor untuk ngurus kebun, ngurus tanah kayak gini aja, nggak mungkin. Itu pasti duit pribadi. Ditanya sama si Pak RT. Pak RT pura-pura nyari tahu, pura-pura ingin belajar ternak kambing lah. Ditanya sama si Pak Tua, bapaknya si Rani. Wah, motor baru Pak Le. Iya, untuk anak-anak. Wih, sugih Pak Le sekarang ya. Banyak duit Pak Le sekarang. Ajarinlah aku gimana biar bisa dapat duit banyak, cepet kayak gini. Ya itu, ngangon kambing. Aku jual kambing. Masa iya? Jual kambing? Berapa ekor kambing bisa ganti motor? Perasaan kambingmu segitu-segitu aja Pak Le. Tapi duitmu malah nambah banyak. Hebat dia Pak Le. Nah, mulai dari situ warga ini ya nyorotin kehidupan bapaknya si Rani. Lukman pun di sini mulai masuk lebih dalam lagi untuk mencari tahu siapa sosok Bapak Rani yang sebenarnya. Beberapa perilaku aneh ini diperhatikan Lukman terlihat dari bapaknya si Rani. Pertama, di bagian belakang tanah yang ditempati Rani dan keluarga itu ada kolam. Bekas kolam ikan lah jatuhnya. Ada 2 petak. Sepengetahuan Lukman, 2 petak kolam itu udah tidak ada isi ikan lagi. Setiap maghrib, bapaknya si Rani demen sekali lah duduk mencangkung menghadap ke arah kolam tersebut dengan memegang tongkat bambu. Ya seakan-akan tongkat bambu itu kayak jor pancingan, tapi tidak ada benangnya. Pernah satu sore, Lukman yang penasaran ngapain di situ bapaknya si Rani, disamperin sama si Lukman, dan Lukman di sini melihat satu keanehan di sana yang dilakukan oleh bapaknya si Rani. Percaya ndak percaya? Tongkat bambu ya, yang seakan-akan dijadikan joran pancing tanpa ada benang pancingnya, itu bisa membuat ikan-ikan kecil yang ada di kolam tersebut ini lompat-lompat, akan-akan mengejar umpan yang dipasang di joran pancing bapaknya si Rani. Seketika Lukman sampai, di sini dia mendeham, ngapain Pak Le? Dan suasana yang ada di sana berubah. Ikan-ikan kecil itu tiba-tiba masuk ke dalam air, menghilang, ndak ada riak, ndak ada gelombang, menghilang begitu saja, dan bapaknya Rani terlihat wajahnya panik, wajahnya ketakutan. Tanpa menjawab sapaan dari Lukman, bapaknya Rani berdiri, menatap sinis ke arah Lukman dan masuk ke dalam rumahnya. Ndak lama bapaknya Rani meninggalkan kolam. Langkah bapaknya Rani, jejak kaki bapaknya Rani. Ini ada yang ngebayangin. Misalnya, bapaknya Rani melangkah kaki kiri. Suaranya itu kayak... Di belakangnya itu kayak ada yang melangkah, ngikut langkah kaki Bapak Rani. Lukman ini. Lukman ketakutan dan segera meninggalkan kolam tersebut. Dan warga pun di sini semakin banyak yang menuduh bapaknya Rani melakukan ritual pesugihan tuyul karena duit yang hilang di kampung tersebut ini jumlahnya semakin banyak. Sampai di mana setelah Lukman ini lulus dari SMA, Lukman masih pacaran dengan si Rani. Walaupun ini ditentang oleh ibu dan bapaknya si Lukman. Ibu bapak Lukman di sini menuduh kalau Lukman ini ngasih duit sama si Rani. Itu yang dituduhkan, jadi membuat ibu bapaknya Lukman ini tidak senang dengan si Rani. Rani sadar, Rani pun pernah mendengar kalau Lukman ini nyuri duit emaknya untuk ngejajanin si Rani. Rani mulai mencoba untuk menjauh dari kehidupan Lukman, tapi Lukman mepet terus. Setelah lulus sekolah, Lukman yang sibuk untuk melanjutkan ke universitas, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi jarang ketemu sama si Rani, karena waktunya ini ya memang bolak-balik dari rumah ke kampus, mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai di mana ketika Lukman bertemu dengan Rani, setelah beberapa hari, hampir seminggu Lukman bilang tidak bertemu dengan Rani. Dan di pertemuan itu, Lukman di sini sangat terkejut sekali mendengar pernyataan yang keluar dari lisan Rani. Lukman yang mendatangi tempat tinggal Rani yang terletak di sebelah rumahnya Lukman disambut sama ibunya si Rani. Terlihat ya, ibunya Rani ini tengah
membereskan sesuatu lah. Tapi ketika Luqman masuk, ibunya ini udah ndak beresin itu lagi. Seakan-akan biar Luqman ini ndak tahu ya apa yang dilakukan, Luqman bertanya, Rani mana? Ibunya menjawab kalau Rani lagi keluar, tapi sebentar lagi kayaknya pulang. Dan betul, ndak lama Luqman ngobrol sama ibunya Rani, suara motor adiknya Rani terdengar, Rani pun tiba. Bertemulah Rani dan Luqman. Ngobrol lah mereka di teras belakang rumah. Karena kalau ngobrol di teras depan rumah, ini pasti dijulitin sama ibu bapaknya Luqman. Jadi mereka kalau ngobrol itu di teras belakang. Ngobrol lah mereka. Dan Rani mengatakan kepada Luqman, kamu baik-baik ya kuliahnya nanti. Kamu juga jangan aneh-aneh. Ibu bapakmu menaruh harapan besar sama kamu Luqman. Jadilah seperti apa yang diinginkan oleh ibu bapakmu. Ya kamu juga, kata Luqman. Kamu kuliah kan? Kamu lanjut kuliah kemana? Kuliah bareng yuk. Daftar di kampusku yuk. Itu ajakan Luqman kepada Rani. Tapi jawaban Rani di sini membuat Luqman tercengang. Membuat Luqman terkejut. Iya man, aku kuliah. Tapi aku tidak bisa kuliah satu universitas dengan kamu. Kenapa? Kok tidak bisa? SMP saja kita satu sekolahan, SMA satu sekolahan, masa tidak bisa? Kuliah kita bareng-bareng. Iya tidak bisa. Karena mungkin hari ini, hari terakhir kita ketemu. Besok, keluargaku mau pindah. Mendengar kalau keluarga Rani mau pindah, Luqman di sini tercengang. Hah? Pindah kemana? Kamu kan baik-baik aja di sini. Usaha bapakmu kan berkembang di sini. Masa kalian mau pindah? Mau pindah kemana? Rani tidak menyebutkan satu daerah, satu tempat tujuan si Rani dan keluarganya pindah. Rani di sini cuma diam. Kemana? Tanya Luqman. Rani cuma menjawab, aku pun juga belum tahu. Kemana bapak akan membawa kami pindah? Memangnya kenapa? Kok buru-buru sekali? Masa iya? Besok aku udah gak bisa ketemu kamu lagi. Kamu berangkat jam berapa? Paginya jam berapa? Biar aku anter ya. Biar aku bantuin ya, kata Luqman. Ya sudah, kalau besok pagi masih ketemu, ya masih bisa ketemu. Kalau enggak, ya berarti malam ini, malam terakhir kita bertemu. Sedih rasa hati Luqman di sini. Terlihat juga dari raut wajah Rani, itu wajah yang menyimpan kesedihan. Dan ada satu yang membuat Luqman di sini lebih terkejut lagi, membuat Luqman lebih kaget lagi lah dengan apa yang sebenarnya terjadi yang diakui dan diucapkan oleh Rani. Tanpa ditanya oleh Luqman, tanpa ada arahan pembahasan tentang hal itu, Rani tiba-tiba saja mengatakan kepada Luqman, mungkin selama kita pacaran di sini, selama kamu main-main ke sini, pertanyaan yang selalu kamu tanyakan sama aku tentang kamar yang ada di depan, bau wangi yang sering tercium di rumah ini, dan siapa yang sebenarnya memberikan modal usaha kepada bapakku, itu mungkin masih menjadi pertanyaan Yoman di dalam benakmu. Jadi aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang selalu kamu tanyakan sama aku. Tapi kamu janji, setelah kamu tahu, kamu jangan membenci aku. Kamar yang ada di depan, di samping ruang tamu, yang kamu bilang tercium bau wangi sekali, itu adalah kamar tempat bapakku. Tapi bukan tempat tidur bapak di setiap malamnya. Bapak masuk ke kamar tersebut itu cuman sebelum maghrib untuk menyalakan dupa. Bapak cuman tidur di dalam kamar tersebut di setiap malam Jumat dan malam satu suro. Aku, ibu, adik-adik sama sekali tidak diperbolehkan untuk mendekat apalagi masuk ke dalam kamar tersebut. Jujur aku sampai sekarang tidak tahu apa isi di dalam kamar tersebut. Tapi sepertinya perlu aku kasih tahu sama kamu apa yang sebenarnya dilakukan sama bapakku itu sebenarnya sudah kamu ketahui. Memangnya apa? Tanya polos si Luqman. Kamu tidak usah pura-pura nggak tahu, man. Aku tahu kamu tahu apa yang dilakukan bapakku. Aku tahu kamu sadar bahwa apa yang dimiliki bapakku itu selalu mengganggu kamu, selalu mengikuti kamu, ya kan? Jujur aja man, jawab aja. Maksud kamu sosok makhluk kerdil? Iya, itu tuyul. Tuyul peliharaan bapakku. Bapakku nuyul man.
mendengar apa yang diucapkan Rani. Sontak di sini Lukman ya serasa darahnya tuh tiba-tiba hilang. Serasa nggak percaya. Ini anak ngomong apa? Kok sampai nekat sekali dia ngaku sama Lukman kalau bapaknya itu nuyul. Apa yang diinginkan Rani sebenarnya? Lukman bertanya, kamu bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan ini? Nggak, aku nggak bercanda. Itu kan yang ingin kamu tahu dan cuman satu pesanku, Man. Setelah aku meninggalkan tempat ini, jangan pernah sekalipun kamu main ke kolam belakang. Kalau kamu ndak mau diikuti oleh tuyul bapakku. Sepasang tuyul yang dipelihara oleh bapakku itu mau ngikut sama kamu. Tertarik dengan kamu. Mau kamu yang memeliharanya. Makanya dari itu, di setiap malam ketika hujan turun, mereka mendatangi kamu. Mereka senang dekat kamu. Itulah ternyata sebab Lukman ini sering didatangi oleh sosok tuyul tersebut. Nah, Lukman yang sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, ya, atas apa yang terjadi, kehilangan duit ini memang benar, ini aksi dari tuyul dan tuyul itu dipelihara oleh bapaknya si Rani. Lukman tidak mau di sini asal ngomong. Lukman di sini masih menganggap kalau Rani bercanda. Lukman menyimpan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dan di malam itu Lukman pun berpisah dengan Rani dengan harapan perpisahan pada malam itu Lukman besok pagi bangun pagi-pagi masih dapat bertemu dengan Rani. Tapi apa yang diucapkan Rani kalau besok dia mau pindah itu bohong. Malam itu juga secara diam-diam Rani dan keluarga pergi meninggalkan rumah yang ditempatinya. Nggak tahu perginya di jam berapa, barang-barangnya diangkut pakai mobil apa. Setahu Lukman, ketika pagi Lukman melihat ke sebelah, ke rumah yang ditempati Rani, semuanya sudah kosong. Rani sudah pergi meninggalkan Lukman tanpa tahu kemana Rani pergi. Dan Lukman ingat dengan apa yang dipesankan Rani. Jangan sekalipun kamu main ke belakang lagi, ke kolam belakang, kalau kamu tidak mau diikuti oleh sosok tuyul bapakku. Lukman di sini mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kok tuyul itu ada di sana, sedangkan mereka kan pindah. Menurut pengakuan Rani, tuyul itu kan dipelihara sama bapaknya Rani. Masa iyo tuyulnya tinggal di sini? Apakah benar tuyul itu ditinggal di sini? Rasa penasaran lagi-lagi di sini membuat Lukman melakukan hal bodoh. Lukman ke belakang melanggar apa yang dikatakan oleh Rani dan apa yang dikatakan Rani menjadi sebuah kenyataan. Hampir 1 bulan Lukman tidak bisa tidur malam karena sepasang tuyul kecil kerdil dengan wajah yang mengerikan ini ngegentol terus di kakinya Lukman, mau minta gendong di punggung Lukman. Sepasang tuyul yang dipelihara bapaknya Rani, yang dibawanya entah dari mana, itu tidak dibawanya pindah, ditinggalnya di sana. Tapi memang tuyul itu udah tidak bertuan lagi. Setelah bapak Rani pindah, keluarga Rani pindah, tidak ada satu warga pun yang kehilangan duit lagi. Kampung tersebut menjadi aman dan tentram. Dan tuduhan Lukman yang mencuri duit ini sudah hilang. Tapi timbul pula di sini olok-olokan baru untuk Lukman. Lukman kesambat setan tuyul. Lukman sebulan ketakutan. Lukman sampai dibawa ke dukun, sampai diruqyah. Tuyul itu minta gendong sama si Lukman. Dan akhirnya tuyul itu dapat dipindahkan dari tempat tersebut. Menurut apa yang dijelaskan oleh dukun kampung lah ya, yang membantu untuk melepaskan tuyul dari tubuhnya Lukman, memang si pemilik tuyul ini sengaja meninggalkan tuyul itu di sini agar warga yang ada di sini itu dibuat resah. Karena si pemilik tuyul ini mau ngambil tuyul yang baru, sengaja dibuang di sana dan di tempat tuyul itu main, yaitu di kolam ya, disitulah sekarang tuyul itu bersarang. Makanya jangan sembarangan melewati kolam tersebut kalau tidak mau diikuti oleh tuyul. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dibagikan oleh Lukman. Satu kisah misteri yang ya menurut saya ini cukup mengerikan dan agak sedikit dramatis ya. Kisah cinta Lukman dan Rani. Namun besar harapan Lukman di sini setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Rani, ini beliau dapat bertemu dengan Rani. Ya tidak perlu bertemu suamuka lah. Cuma sekedar dapat kabar Rani di mana, gimana keadaannya, sudah menikah, anak berapa, itu sudah cukup untuk mengobati rindu Lukman.
Karena sampai hari ini, cinta Lukman kepada Rani itu masih tetap ada. Rani tidak tahu sekarang ada di mana. Kita doakan saja Rani dan keluarga dalam keadaan sehat, dan bapaknya si Rani, si pelaku pesugihan tuyul, semoga mendapatkan hidayah, ampunan dari Allah SWT dan melepas ritual pesugihan tuyul yang dilakukannya. Nah, kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tahun 1999 lalu di Jawa Barat, dialami oleh narasumber kita yang bernama Lukman. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.